Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak maupun teman-teman semua yang menonton. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Diva Lutfiana Salsabila dengan NIM 245116013, Prodi Akuntansi S1, kelas pagi A semester 1, STIEB Perdana Mandiri Purwakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur maupun juga rumus-rumus Excel yang telah saya pelajari selama pertengahan semester 1 ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi komputer 1 dari Bapak Apit Rahmat sebagai dosen pengampu. Dan selain untuk pemenuhan tugas, saya harap video ini juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman lain yang menonton. Langsung saja kita mulai, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu, Excel itu apa sih? Nah, Excel itu program komputer buatan Microsoft yang digunakan untuk mengolah data, terutama yang berbentuk angka atau tabel. Nah, biasanya dipakai untuk membuat laporan, analisis data, grafik, atau bahkan buat hal sederhana seperti mengatur schedule harian atau bahkan daftar belanja. Bisa dibilang kayak buku catatan digital, tapi levelnya jauh lebih canggih. Nah, Excel ini punya rumus-rumus atau formula otomatis, antara lain yang akan saya bahas yaitu sum, logika if posisi, VLOOKUP, HLOOKUP, ada tabel pivot, dan lain-lain. Jadi, Excel ini cocok banget untuk kerjaan kantoran, tugas kuliah, atau apapun yang butuh perhitungan dan penyusunan data yang rapi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai rumus Excel lebih lanjut, saya akan membahas mengenai fitur-fitur dasar yang ada di Excel ini ya, teman-teman. Jadi Excel ini punya tab bar di sini yang ada di atas ini, yang isinya ada banyak menu atau fitur yang bisa bantu kita untuk bikin data-data. Ada home, insert, page layout, dan lain-lain yang kurang lebih mirip-mirip dengan Microsoft Word ya, teman-teman. Nah, kita juga harus tahu istilah-istilah di Excel nih. Jadi, beberapa istilah di Excel ini, pertama ini ada huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, ini tuh huruf-huruf ini tuh disebut kolom ya. Nah, misalnya ini berarti ini kolom A, kalau ini berarti ini kolom C, ini kolom E, dan seterusnya. Sedangkan yang ada di pinggir sini, angka ini disebut baris atau dalam istilah Excel-nya rows, atau bahasa Inggrisnya dari baris ya teman-teman. Jadi misalnya saya klik ini, nah maka ini artinya baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau yang vertikal ini dari atas ke bawah ini disebut kolom, sedangkan yang horizontal ini dari kiri ke kanan itu disebut baris atau rows. Nah, selanjutnya ada istilah sel. Sel itu kotak ini, kotak yang kita klik ini disebut sel. Di mana misalnya saya klik sel ini, nah ini adalah sel B2, artinya kolom B dan baris kedua. Kalau di sini berarti kolom ini adalah sel E6 yang artinya kolom E baris ke-6. Selanjutnya ada range atau kumpulan dari beberapa sel. Kalau saya ini contohnya saya tarik ini, nah ini tuh artinya 6 baris dan 4 kolom. Jadi range itu antara dari sel A1 sampai dengan di ujung sini sel D6. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bawah ini ada tulisan sheet. Nah, atau disebut dengan halaman ini disebut worksheet atau lembar kerja, di mana halaman yang kita gunakan untuk menulis data ya teman-teman. Jadi kita bisa mengganti nama ini, nama sheet ini sesuai dengan yang kita butuhkan, seperti yang sudah saya ini di sini ya. Misalnya kita ganti, cara gantinya tinggal klik 2, atau kalau pakai mouse tinggal klik kanan, kita ganti latihan dan tinggal enter. Segitu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita juga bisa mengatur lebar kolom maupun tinggi baris yang dibutuhkan dengan klik format cell ya teman-teman. Nah, misalnya ini kan ada nih barang yang terpotong. Ini tuh terpotong kan karena si kolomnya kurang gede. Nah, kita bisa ngebesarin dengan ini blok dulu, mana yang mau diperbesar, format. Ini ada row height untuk mengatur tinggi baris, kalau ini untuk mengatur lebar kolom. Nah, ini karena ini saya mau mengubah lebar kolom, jadi kliknya yang column wide ya. Selanjutnya tinggal kita atur 8, klik OK.
Selain dengan fitur format ini, kita juga bisa autofit dengan mengklik, misalnya sudah muncul tanda panah dua arah ini, kita klik aja. Nah, dia autofit akan menyesuaikan lebar kolom dengan si teks yang sudah kita buat ya. Bisa juga dengan gini, tinggal langsung lebarin. Nah, selanjutnya adalah kita juga bisa menambahkan kotak garis untuk memperjelas ataupun memperkuat data yang telah kita buat dengan klik ini ya, seperti biasa border, terus all borders. Nah, kita juga bisa mau pilih rata kanan ataupun rata kiri maupun rata tengah. Saya akan buat rata tengah. Lalu untuk headernya kita bold dan juga kita fill ya, supaya terpisah dengan jelas. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke rumus sum ya teman-teman. Sebelum masuk ke rumus sum, ini kita bisa totalin dulu, ini antara harga sama dengan harga sel yang akan kita akan kalikan. Ini adalah kali dengan logo bintang, simbol bintang, lalu enter. Kita tinggal ini saja ke bawah untuk mengcopy paste rumusnya. Sorry, ketinggalan satu. Nah, gini ya. Nah, selanjutnya, selain itu, saya akan menghitung sum ya, tadi. Sum. Sama dengan sum, kurung buka, lalu kita ini range-nya. Enter. Ini juga sama, sum, lalu rumusnya. Enter juga. Ini sama dengan sum, ini juga sama, pilih range-nya, enter. Nah, kalau rata-rata dia itu pakai average ya namanya, average atau rata-rata. Caranya sama dengan average kurung buka gini. Nah, sama dengan ini juga average ini. Nah, ini muncul rata-rata dari data-data yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan coba untuk mengubah setelan harga ini bisa juga kita hanya tambahkan koma untuk pemisah agar tidak pusing. Desimalnya juga bisa kita hilangkan, atau bisa juga dengan menggunakan accounting atau mata uang ya. Kita klik ini, more accounting formats, lalu ke accounting, lalu cari RP Indonesia. RP, maaf sebentar. Tidak bisa saya search otomatis karena akan hilang. Ini English Indonesia. Klik lalu OK. Nah, kita bisa hilangkan juga desimalnya. Bisa kita tambahkan sesuka hati ya. Nah, lalu kita akan buat merge and center. Ini kita bisa merge, gabungkan, dan juga center, maka otomatis dia akan jadi di tengah-tengah. Ini juga kita merge dan juga center. Oke. Selesai untuk sum dan juga average, kita langsung lanjut ke logika if. Di mana logika if ini ada logika if tunggal dan ada juga if bertingkat. Nah, singkatnya kalau if tunggal ini hanya ngecek satu kondisi saja, di mana kalau kondisinya benar, maka program bakal jalanin perintahnya. Misal di sini aku ada data, produk, kode barang, dan juga stok ya. Nah, dengan ketentuan jika stok kurang dari 60 pieces, maka harus restock. Dan jika stok lebih dari sama dengan 60, maka aman. Nah, jadi di sini rumus if yang kita gunakan yaitu seperti ini ya. Sama dengan if, kurung buka, pilih sel yang jadi patokan, karena ini stok, jadi kita ini stok. Nah, klik sel stok, kurang dari 60, maka di stop. Dan jika tidak atau melebihi 60, maka aman. Kurung tutup, enter. Selesai, jadi dan tinggal kita copy paste ke bawah. Sip, itu dia if tunggal. Selanjutnya ada if bertingkat. Nah, kalau if bertingkat ini, dia
ngecek lebih dari satu kondisi, tetapi dia harus berurutan. Jadi kondisi kedua bakal dicek cuma kalau kondisi pertama udah benar atau memenuhi. Nah, ini ada contohnya dengan ketentuannya ini. Nah, jadi ketentuannya kalau domisili di sini BDG, maka kotanya yang tertera Bandung, JKT Jakarta, SBY Surabaya. Rumus if-nya sama dengan if, klik sel yang menjadi acuannya, sama dengan, karena ini ketentuannya jika JKT, maka Jakarta. If lagi, karena dia bertingkat lebih dari satu data, ini tidak bisa diklik selnya, jadi saya ketik manual. D23 sama dengan, maksudnya di sini BDG dulu ya. BDG Bandung. Nah, di sini baru JKT sama dengan Jakarta. Dan jika tidak, maka Surabaya. Jangan lupa tanda kurung, tutup, enter. Selesai, tinggal kita copy paste. Selesai. Nah, itu dia if tunggal dan juga if bertingkat. Selanjutnya ada if posisi. Nah, if posisi ini adalah gabungan dari logika if dengan posisi left, mid, dan right. Kalau if posisi ini seperti yang sudah kita tahu berguna untuk membuat keputusan ataupun keterangan secara otomatis. Dan kalau left, mid, right ini berguna untuk mengolah atau ekstrak data teks yang kita mau ya. Antara mau left atau kiri, mau mid atau tengah, ataupun mau right atau kanan. Jadi if posisi ini gunanya untuk membuat keputusan ataupun membuat data dan dengan mengelola ini left, mid, right-nya dengan kode yang kita mau ya. Langsung saja, di sini ada kode karyawan dengan ada SA2019P dan ini ada ketentuan-ketentuannya berdasarkan ininya. Ini ada untuk ketentuan left, ini mid, dan ini right. Langsung aja yang pertama left ya, sama dengan if jika left dari sel yang mau kita iniin left-nya, mau kita baca left-nya ada apa aja, left, karena ini SA, maka 2 karakter, 2, sama dengan SA, maka sales. Ini if bertingkat, lanjut lagi, left, sama ya, C4,2, sama dengan MK, maka marketing. Jika tidak, maka promosi. Jangan lupa kurung tutup, selesai. Ini untuk left. Selanjutnya untuk mid ya. Mid itu tengah, jadi yang kita ambil adalah ini, yang 2019, yang angka-angka. Sama dengan if atau jika, mid, karena mau ngambil yang tengah, biasa ID-nya atau kodenya. Kalau untuk mid ini agak berbeda, jadi kita pertama adalah tentukan ini keberapa ya, 2-nya itu karakter keberapa, kedua ini tuh karakter ke 1, 2, 3. Karakter mid yang mau kita ambil ini ada ketiga, dan jumlah karakternya ini ada 2019, ada 4, jadi kita klik 4. Sama dengan 2019, maka lengkap. If lagi, mid, sama, klik lagi ini juga sama, 34, sama dengan 2020, maka tidak lengkap. Jika tidak, maka tidak ada. Oke, begini ya. Enter. Selesai, lengkap. Lalu, terakhir ada right atau kanan. Sama saja rumusnya if, right, ini klik kodenya, karena kita mau ambil right, ini ada ketentuannya L sama P doang, adalah satu karakter doang, jadi kita ambil 1, sama dengan L, maka laki-laki, jika tidak maka perempuan, karena hanya ada 2 doang, jadi kita pakai rumus ini ya. If-nya tidak ada tingkatan.
Selesai. Ini untuk if posisi. Lalu selanjutnya kita akan menggabungkan antara if posisi dengan logika if biasa dengan if posisi. Nah, ini ada data-datanya seperti yang tadi ya, cuma saya tambahkan ada keterangan benefit di mana jika benefit lengkap, hanya jika benefit lengkap, maka sorot tabel ini ya. Ini keterangan benefitnya. Nah, rumusnya ini kita akan menggabungkan antara logika if dengan if posisi, di mana ini SA kita ambil dari sini menggunakan left. Jadi rumusnya adalah sama dengan if jika benefitnya kolom ini benefitnya lengkap sama dengan lengkap dan tutup kutip, maka left, karena kita mau ambil left yang ini, 2 sama dengan SA, maka THR dan premi. If bertingkat, left, ini lagi, klik lagi, aduh kepencet 2 kali, ini, 2, sama dengan PM, maka THR dan tunjangan. Jika tidak, maka THR dan bonus. Jangan lupa kurung tutup. Nah, jangan sampai belakang, jangan sampai setelah ini, setelah kurung tutup 2, koma lagi. Kita klik tidak ada benefit. Ini untuk ketentuan yang awal ini yang lengkap. Nah, kalau tulisannya tidak lengkap, ini tidak lengkap, ya berarti kita tulis tidak ada benefit. Tutup ya. Kita enter. Nah, masukkan. Nah, jelaskan ini kalau tidak lengkap, maka dia tidak dapat benefit. Jika tidak ada benefit, maka tidak ada benefit. Dan jika lengkap, tapi SA, maka dapat THR dan premi. Kita rata tengahin dulu. Tidak terasa sudah 15 menit, tapi mari kita lanjut ke VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP ini untuk cari data di tabel berdasarkan kriteria, tapi pencariannya itu vertikal, yaitu dari atas ke kanan kolomnya. Maksudnya tabel kriterianya itu berdasarkan data acuan ya. Jadi ini ada data yang mau kita cari, dan ini ada data acuan atau kriteria yang mau kita gunakan. Ini untuk VLOOKUP dan ini untuk HLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP ini tabelnya berbentuk vertikal dari atas ke bawah, sedangkan horizontal tabelnya dari kiri ke kanan. Ini vertikal, ini horizontal. Ini VLOOKUP, ini HLOOKUP. Sama seperti namanya, V untuk vertikal, H untuk HLOOKUP. Oke, langsung lanjut. Di sini ada nomor pemesanan yang sesuai dengan ini. Ini kodenya ya. Nah, pertama nama customer-nya. Yang kita gunakan adalah rumus sama dengan VLOOKUP. Lookup value, mana yang kita mau lihat, ini tentunya. Lalu, koma, lalu kita pilih arrange tabel yang mau kita inikan. Kita klik ini. Nah, jangan lupa klik F4 untuk mengunci data kita ya. F4 di keyboard, F4. Lalu, nama customer ini di tabel ini kan kedua. Ini ke-1, kedua, ketiga. Maka kita tulis 2, tutup kurung, enter. Selesai. Selanjutnya ada domisili. Sama saja, VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini, nomor pemesanan, koma, tabel acuan kita, atau kriteria kita, blok, terus jangan lupa F4. Kalau mengunci ini ada kayak gini ya, kayak $, gitu. Koma, lalu ini kan ketiga, 1, 2, 3, maka kita tulis 3. Tutup kurung, enter. Copy. Nah, terakhir, ini ada HLOOKUP. HLOOKUP ini, karena ini ketentuannya berdasarkan domisili, maka yang kita gunakan sebagai lookup value-nya adalah yang ini. Langsung saja, HLOOKUP. Biasanya kan tadi ini ya, tapi karena ini berdasarkan Jakarta, Bandung, maka ini berdasarkan kota atau domisili. Jadi, lookup value-nya kita pakai ini. Lookup value-nya kita pakai ini, lalu kita blok ini
tabel yang mau kita masukkan sebagai kriteria. Klik F4 jangan lupa, koma, lalu lama pengiriman ini ke kolom kedua kan, baris kedua maaf, ini baris ke-1, ini baris kedua. Jadi kita klik 2, ketik 2, tutup kurung, enter, selesai. Sesuai kan? Udah sesuai ya teman-teman. Kalau Palembang ini 2 hari, Surabaya ini 3 hari, kalau Jakarta 1 hari. Oh, maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Gitu ya teman-teman. Oke. Lanjut ke tabel pivot. Nah, kalau tabel pivot ini gunanya itu untuk mengolah data mentah kita yang hanya segini untuk jadi data yang sudah teratur atau pokoknya mengumpulkan data yang awalnya data mentah seperti ini jadi format yang lebih terstruktur ya. Jadi mudah dipahami juga lebih meringkas laporan. Misalnya, ini di sini saya punya data penjualan seperti ini, di mana Andi dan produknya ada buku, pena, ada bulan Mei, April, Juni, juga total penjualannya. Nah, tabel pivot ini untuk melihat seperti, misalnya kita ingin melihat pada bulan Mei berapa banyak buku yang terjual, maka ini. Dan juga ini. Juga ini. Karena ini setiap buku terjualnya Mei. Nah, bisa juga pada bulan misalnya penjualan si Andi pada bulan Mei berapa saja, atau penjualan buku oleh si Andi penjualannya berapa. Langsung saja kita mulai ya, karena supaya tidak pusing. Pokoknya untuk melihat data mana yang kita mau lihat gitu. Kita ini aja, blok, Ctrl A, lalu di insert, lalu klik ini pivot tabel. Ini tidak usah diubah, ini ada new dan existing, kita pilih existing agar si pivotnya tetap ada di worksheet yang ini supaya tidak pusing, dan lokasinya kita pilih di sini saja ya, sebelahan, lalu klik OK. Lalu sudah muncul seperti ini, pivot tabel, ada nama, produk, bulan, penjualan, berdasarkan header yang sudah kita ini tulis, dan ada filters untuk memfilters ini data-data kita, ada columns yang artinya kolom, di mana data yang akan kita drag ke kolom, maka akan jadi kolom penulisannya, dan bila data-data ini kita drag ke rows atau baris, maka akan menjadi baris. Dan values itu total atau jumlah di mana yang kita akan melihat penjualannya, maka values-nya adalah total penjualan. Maaf kalau terlalu cepat, tapi langsung saja kita mulai. Jadi misalnya kita akan melihat di mana data-data buku, produk buku dan juga pena yang terjual selama bulan Mei, April, dan juga Juni. Jadi saya akan taruh si produk ini ke rows, maka dia akan muncul di baris. Maaf, gak ke ini. Produk ini ke rows. Nah, ini kalau sudah hijau ini dia sedang aktif. Nah, dia akan muncul di baris, di buku, dan juga pena. Selanjutnya, karena kita mau melihat penjualan produk ini per bulan, maka kita klik kolom bulan ini, kita drag ke columns. Lalu akan muncul, ini ada columns April, Juni, Mei, dan di mana di values ini, karena kita tadi mau menghitung penjualannya, maka si data penjualan ini kita drag ke values. Nah, selesai. Seperti ini ya teman-teman. Jadi di data mentah seperti ini kita bisa memfilter dan juga lebih menstruktur si data-data yang kita mau. Ini bisa juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini kita tambahin koma supaya gak pusing. Gini ya teman-teman. Nah, jadi deh pivot tabelnya seperti ini. Jadi maka di bulan April penjualan bukunya itu 400.000, di bulan Juni tidak ada, dan di bulan Mei ada 1.800.000. Ini ya, penggabungan antara ini dan juga ini dan juga ini, jadi gitu. Dan penjualan pena April segini, Juni 200.000, dan Mei tidak ada, dan grand total ini adalah total penjualan buku, baik itu bulan April, Juni, Mei, totalnya segini.
Dan kalau grand total yang di bawah ini, penjualan di bulan April terlepas itu adalah produk maupun buku, terlepas itu produk buku ataupun pena. Nah, gitu. Dan ini grand total gabungannya ya. Gabungan dari sini sama. Kita bisa cek dan itu akan hasilnya sama. Oke, cukup sekian penjelasan Excel dari saya. Terima kasih atas 25 menitnya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata. Dan juga saya harap bisa kritik ataupun saran jika saya ada salah bisa disampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton, terima kasih kepada Bapak Apit, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.